tadi Mas Zainal saya dengar tentang mencontoh ya Mas ya. Berarti kan itu satu trial dan error gitu. Jadi tidak ada kepastian satu teori yang pasti dari awal, kemudian kita tinggal menjalankan lah. Artinya itu kan satu proses ya, satu proses. Kemudian saya tanya sedikit teori ya Mas ya. Kalau misalnya itu namanya lembaga independen, itu pertanyaannya itu independen dari apa? Kemudian kalau ada lawannya independen berarti kan lembaga dependen. Itu dependen dari apa? Kira-kira bagaimana itu menjawabnya Mas? Secara teori gitu. Lembaga negara independen, tadi saya sudah seberikan di awal, dia lahir karena ketidakpercayaan pada eksekutif. Hmm. Makanya dari berbagai lembaga negara yang pernah ada, misalnya termasuk di Amerika dan kemudian dituliskan dalam buku-buku teori ciri-ciri lembaga negara independen, dia dianggap independen dari semua cabang kekuasaan, ya, jadi dia independen Hmm. dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, terkhusus malah disebutkan bahwa terkhusus dia independen dari pemerintah. Hmm. Kenapa pemerintah yang harus dinyatakan independen dari pemerintah? Karena hampir semua lembaga negara independen, saya tidak mengatakan semua ya, tapi hampir semua lembaga negara independen itu lahir akibat disapihnya kewenangan pemerintah. Dulu itu milik pemerintah, kemudian disapih, dipisahkan. Ya, jadi Hmm. kalau independen itu maknanya ya independen, independen dari eksekutif, legislatif, yudikatif, terkhusus pemerintah. Kalau Anda buka undang-undang pertama 599 ya, soal lembaga negara independen pasal 23 itu menuliskan bahwa KPPU itu adalah lembaga negara independen yang bebas dari pengaruh cabang kekuasaan apapun terkhusus pemerintah. Itu dituliskan nama di Hmm. pasal 23 ayat 1-nya kalau ayat 2-nya kalau. Oke. Nah, dan apa bentuk independensi? Ya, independensi itu bisa independen secara, biasanya tiga teorinya. Independen secara institusi, independen secara fungsi, dan independen secara birokrasi. Jadi Hmm. independen secara institusi, institusinya harus independen. Yang kedua secara fungsi dia harus independen, jadi dia berfungsi tanpa campur tangan. Dan yang ketiga birokrasinya itu harusnya independen. Birokratnya itu tidak bisa dicampuri oleh Hmm. cabang kekuasaan lain. Nah, Hmm. artinya kalau ada yang dependen, ada. Misalnya lembaga negara kita, ada lembaga negara yang langsung dibuat oleh eksekutif. Misalnya apa? Lembaga lembaga pemerintah non departemen. Saya kasih contoh misalnya ya biro biro statistik BPS. Hmm. BPS itu kan ya lembaga pemerintah, dia langsung di bawah pemerintah, dia bekerja untuk membantu pemerintah, itu sebabnya kepala bironya ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah Hmm. yang tunjuk siapa yang menjadi kepalanya. Sedangkan kalau lembaga negara independen, pemerintah tidak boleh menunjuknya. Dia Hmm. harus dilakukan proses seleksi yang panjang untuk itu. Banyak sekali contoh lembaga negara yang tidak independen itu. Dalam artian dia berada langsung di bawah ketiak eksekutif. Misalnya BMKG. Kepala BMKG ya, ditunjuk oleh presiden. Presiden kenapa? Karena merupakan perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan fungsi. Oke Mas, tadi Mas Zainal mengatakan bahwa lembaga independen itu maksudnya independen dari institusi, fungsi, dan birokrasi. Tetapi pertanyaannya adalah tadi Mas Zainal juga menyatakan bahwa lembaga independen itu juga di-endorse, semacam diadres dari pemerintah juga. Nah, bagaimana ini soal independen ini? Apakah betul-betul bisa gitu? Um, Kalau independen ya pasti harus independen, ya. Bahwa dia dibuat dalam fungsi legislasi, bukan di endorse, ya, dibuat dalam fungsi legislasi, ya iya. Karena legislasi itu harus dibuat oleh lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat, kan? Nggak Hmm. bisa tidak. Dalam sistem presidensil, lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat ya eksekutif dan legislatif. Hmm. Makanya eksekutif dan legislatif itu yang harus membentuk aturan untuk membentuk yang namanya lembaga negara independen. Nah, cuma untuk mengurangi kadar bisa terpengaruhnya itu dia harus diatur secara
independen seindependennya. Misalnya dia diatur bahwa dia tidak boleh selection dan removalnya, jadi seleksi komisionernya dan penjatuhan atau removalnya itu tidak boleh dilakukan oleh eksekutif atau cabang kekuasaan apapun kecuali menurut alasan yang ditaruh dalam undang-undang. Oke. Nah, misalnya lagi apa? Misalnya lagi bahwa proses pengisian jabatannya itu harus diatur secara strikt dengan undang-undang, bukan monopoli satu cabang kekuasaan. Apalagi banyak sekali sebenarnya cirinya, termasuk staggering terms. Ya, staggering terms itu pergantiannya berjenjang. Jadi seharusnya lembaga negara independen, misalnya kayak di Amerika, itu tidak diganti sekaligus. Lima-limanya tidak pernah diganti secara sekaligus. Harus diganti itu hanya separuh. Misalnya kalau KPK 5 orang, berarti kalau habis masa jabatannya, tidak boleh 5-limanya diganti. Hanya separuh yang diganti. Supaya apa? Supaya ada kesinambungan, plus supaya Presiden dan DPR tidak bisa menguasai secara penuh. Ya, karena Presiden dan DPR kan tetap harus berganti juga seiring dengan masa jabatan. Jadi ada banyak sekali sebenarnya konsep-konsep independensi yang bisa menguatkan independen lembaga negara independen. Sayangnya tidak semuanya dipakai di Indonesia. Seperti misalnya staggering terms itu nggak dipakai, sama sekali nggak pernah dipakai dalam lembaga negara independen apapun di Indonesia. Artinya independen itu tetap yang membatasi atau restriksinya adalah undang-undang itu sendiri ya, aturan itu sendiri ya Mas ya? Boleh dibilang begitu ya? Harus dinyatakan memang kan di dalam berbagai ciri di Amerika pun salah satunya mengatakan bahwa harus dinyatakan dengan tegas independensinya di dalam undang-undang. Baik Mas, satu pertanyaan yang terakhir Mas. Jadi saya ingin diskusi kita ini di-close dengan satu statement dari Mas Zainal bahwa bagaimana kita membangun sebuah tata negara yang ideal. Ini kan pertanyaan yang tidak mudah dijawab karena kan running, pemerintahan itu running. Ada dua hal nih Mas. Ketika kita bilang penguatan sistem, itu tidak bisa steril dari kekuasaan karena kekuasaan kan selalu di dalam sistem itu sendiri. Nah, sejauh mana lembaga independen sesuai dengan gagasannya Mas Zainal itu betul-betul sesuatu yang ideal sehingga berkontribusi terhadap satu gagasan besar untuk membangun sebuah tata negara yang lebih ideal ke depannya. Minimal ada satu statement yang bisa menjadi guide bersama begitu. Dan pintunya adalah lembaga independen ini. Silakan Mas. Problemnya ini soal pendekatan. Ya. Pendekatan dalam ilmu hukum itu biasanya berbeda dengan pendekatan ilmu politik. Jadi kalau saya disuruh menjawab secara pendekatan ilmu politik, tentu bisa jadi kesimpulannya akan berbeda kalau saya disuruh jawab dengan pendekatan ilmu hukum. Dalam pendekatan ilmu hukum misalnya, ada pendekatan yang disebut secara lebih institusionalis. Jadi institusionalis itu maknanya adalah pendekatan yang ada konsep pengaturan, ada konsep kelembagaan yang harus diperbaiki. Jadi kalau misalnya Anda tanyakan bagaimana lembaga negara independen diperbaiki, pasti saya akan menyebut bahwa perbaiki undang-undangnya, kuatkan kelembagaannya, independenkan dia, seperti misalnya KPK, supaya dia bisa bekerja lebih baik. Ya. Tapi kalau kita jawab dengan konsep misalnya dalam ilmu politik, misalnya yang lebih rational choice, kita tentu akan mengatakan bagi pemerintah menguatkan lembaga negara independen itu tidak cukup bagus karena makin menggerus kekuasaan pemerintah, menggerus kekuasaan lembaga negara yang lama. Nah, makanya pasti tidak ada jawaban tunggal. Kalau Anda tanyakan bagaimana membentuk lembaga negara yang ideal, biasanya sangat bergantung pendekatan, dan sangat bergantung pendekatan itu beda. Latar belakang itu biasanya beda kesimpulannya. Tapi kalau ditanyakan ke saya membayangkannya secara sederhana saja, bahwa apa gunanya kita belajar teori supaya praktik tidak terlalu jauh menyimpang. Jadi apa gunanya kita belajar teori? Ya? Andai kata semua diserahkan pada praktik saja, silahkan dibentuk seiring dengan keinginan DPR dan pemerintah, kita lihat praktiknya saja, menurut saya sekolah-sekolah dibubarkan saja. Fakultas hukum dibubarkan saja.
Ya. Kenapa kita belajar teori? Karena lagi-lagi teori itu menjadi kayak koridor supaya praktiknya tidak terlalu jauh menyimpang. Nah, seperti misalnya kalau kita membentuk lembaga negara independen, kan sudah ada konsepsi dan teorinya. Kalau praktiknya terlalu jauh menyimpang, ya kita harus memberikan teguran. Ya. Bukan berarti mengatakan, itu kan teorinya saja, praktiknya kita buat sendiri. Nggak bisa menurut saya. Menurut saya, praktik itu, teori itu supaya praktik tidak terlalu jauh menyimpang. Ini mirip dengan sistem presidensil. Sistem presidensil ketika dijalankan secara serampangan, menurut saya kita harus mengingatkan bahwa ada namanya ciri presidensialisme. Jangan kemudian seenaknya kemudian sistem presidensialisme dibangun sehingga begitu banyak praktik parlementer misalnya di dalamnya, dan itu mengacaukan sistem. Yang ketiga, saya mau bilang bahwa mari rapihkan kembali ya yang namanya lembaga negara independen. Kenapa? Karena memang lembaga negara independen itu tumbuh bak cendawan di musim hujan kala itu, sehingga kesannya itu tidak rapih. Saya kasih contoh misalnya, lembaga yang mengurus soal hak asasi manusia saja itu banyak banget. Ada Komnas HAM, ada Komnas Anak, ada Komnas Perempuan, ada Komnas Lansia, ada Komnas Difabel, ada sekian banyak komisi nasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan itu terpisah-pisah. Nah, kenapa misalnya tidak kita bentuk satu komisi nasional hak asasi manusia yang isinya nanti ada mengurus soal anak, ada mengurus soal perempuan, ada mengurus soal difabel. Kenapa tidak dibentuk jadi satu saja misalnya? Sama misalnya, apa bedanya antara KPI dan Dewan Pers? KPI, penyiaran itu, dia informasi yang disiarkan secara terestrial. Disiarkan oleh udara. Sedangkan Dewan Pers, itu informasi yang dicetak. Apa bedanya? Apalagi pemilik TV biasanya sama pemilik koran juga kan. Kompas punya Kompas TV. Media Indonesia punya Metro TV. Ya kan? Sindo punya MNC. Jadi relatif sama. Kenapa kemudian kita tidak berpikir, kenapa harus ada Dewan Pers dan KPI? Kenapa kemudian kita tidak pikir menyatukannya dalam sebuah lembaga? Ya nanti ada yang wilayahnya mengurus terestrial dan ada wilayah yang mengurus cetak misalnya. Nah, artinya yang ketiga yang saya mau bilang, perapihannya, perampingannya itu harus dilakukan. Ada banyak lagi tentu saja kalau membentuk lembaga negara ideal, termasuk soal bagaimana menutup peluang pragmatisme legislasi. Ya, karena sekarang saya lihat ada semacam pragmatisme pemerintah dan DPR, kalau dia tidak suka misalnya dengan kiprah sebuah lembaga, buru-buru dia ubah undang-undangnya dan dia ubah menjadi tidak independen. Itu terjadi pada KPK misalnya, dan itu juga mencoba akan terjadi ke beberapa lembaga lain, termasuk KPPU yang nantinya kemudian dibuatkan menjadi lebih tidak independen. Baik Mas, Gitu. ini udah lumayan lama banyak ngobrol Mas. Tapi ada satu, kalau boleh nambah nih Mas, satu aja pertanyaan yang reflektif begitu. Itu pertanyaan saya sih Mas, mungkin juga teman-teman yang lain. Apakah lembaga independen itu semacam satu apa ya, satu ciptaan kehendak dari kebutuhan masyarakat, di mana tidak terbayang pada saat trias politika itu dibuat. Jadi ketika trias politika itu kan gagasannya itu kan ada keseimbangan gitu antara tiga lembaga itu. Tapi pada saat yang sama juga kebutuhan tidak bisa diprediksi. Akhirnya kan ini apakah semacam lembaga independen itu semacam balancing dari tiga lembaga itu? Kalau boleh menjawab Mas. Kalau ini Ya. di tempat lain juga nggak apa-apa, di segmen lain juga nggak apa-apa. Silakan. Iya, sebenarnya lembaga negara independen ya lahir dengan konsepsi begitu. Makanya kenapa kemudian biasanya lembaga negara independen itu menyatukan ciri eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada satu lembaga. Makanya kalau baca misalnya bukunya Jim Lee Asidiki, dia mengatakan ini lembaga campur sari yang mencampur beberapa kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada satu tempat. Nah, yang
Kedua, lembaga negara independen ini menurut saya ya lahir dari tuntutan zaman memang. Walaupun Hmm. kalau kita lacak dari Indonesia, ada beberapa lembaga negara independen itu yang lahir memang karena diperintahkan oleh IMF, ya, Hmm. melalui letter of intent uh, Indonesia. Jadi Indonesia waktu collapse karena apa krisis ekonomi, kemudian di bail out oleh uh, IMF kan, Hmm. dan IMF kemudian mengeluarkan yang namanya Structural Adjustment Program, jadi program penyesuaian struktural supaya Indonesia lebih sehat, dan memang beberapa di antaranya dari SAP itu meminta untuk Indonesia segera mengindependenkan beberapa wilayah. Makanya lahirlah kemudian beberapa lembaga negara independen. Jadi ada banyak faktor di balik kelahiran. Saya pikir ada baiknya baca buku yang saya tuliskan atau disertasi itu, karena di situ banyak sekali yang saya panjang detailkan, termasuk ya soalan kebutuhan demokrasi melahirkan itu, termasuk soalan yang saya baru sebutkan tadi, bahwa ada juga lembaga-lembaga yang memang didorong oleh IMF untuk dibuat. KPK itu sendiri salah satunya memang karena letter of intent itu memerintahkan atau mendorong Indonesia untuk membentuk, mengindependenkan atau memperbaiki penegakan hukum anti Hmm. korupsi. Baik Mas Zainal, udah lumayan banyak nih masukan dari Mas Zainal. Malam ini kita tutup Mas, tapi lain waktu kita bisa berbincang dalam Oke, satu segmen yang kita jaga nih teoritiknya, tapi juga nanti kita bisa mendengar secara aktual dan rutin komen-komen Mas Zainal ya, isu-isu aktual. Teman-teman, demikian tadi acara diskusi dengan Mas Zainal, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.